Balik lagi di Sambar Podcast Saling bertemu. Bertemu seperti jamur. Udah lama banget kita nggak podcast. 7 minggu ya? 2 bulan ya kita ya? Sebelum ya? Kayaknya yang kangen ya cuma kita doang sih. Kenapa ada yang nanyain kok beneran? Ada. Kok masuk syuting lagi gitu? Iya. Kok mau syuting lagi? Kenapa nggak tutup sekalian? Gitu. Gitu kan. Nggak bisa. Selalu ada ini ya. Kita mau bahas hari ini sesuatu yang mungkin agak keluar negara. Wah, mantap Apa nih. tuh? Ini nih, kita mau coba ngebandingin menurut teman-teman sendiri. Kita sharing-sharing aja di sini, kita ngerasa kita yang benar. Ya, kita coba untuk saling berbagi aja sesuai dengan temanya. Jadi kayak walaupun kita berempat pun beda pendapat ya hal yang biasa. Kita mau menunjukkan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang utuh dan bukanlah sebuah keretakan. Oke, jadi kita mau bahas tentang pendidikan. Wah, mantap. Nah, aku ingin mulai dari pertanyaan awal untuk teman-teman. Kita mulai dari pendidikan dari negara Cina dengan Finlandia yang kayaknya sih terlihat berbeda dan signifikan ya. Nah, sama-sama maju, tapi rasanya kayaknya mereka punya dua sudut pandang yang berbeda. Nah, menurut teman-teman sendiri, menurut kalian pendidikan mana yang paling bagus? Pendidikan Finlandia atau pendidikan dari Cina? Atau mungkin kalian punya referensi yang lain? Siapa yang mau mulai duluan? Sebenarnya sih, aku malah mikir gini sih. Mereka ada pros and cons-nya sendiri sih terkait si Cina dan Finlandia. Plusnya adalah, jadi kan kalau Cina itu lebih ke dia fokusnya memaksa anak untuk belajar pembelajaran yang sudah general gitu. Jadi kayak misalkan kayak matematika, bahasa Inggris dan lain-lain, itu benar-benar yang dipaksa sampai anak tuh sampai begadang-begadang, bahkan ada yang bunuh diri juga, banyak yang bunuh diri, dan mereka penyelesaiannya itu dengan salah satunya dengan menutup balkon yang arah ke lapangan itu dengan kawat baja seling Pembatas sekolah. biar bukan pembatas sekolah, balkon lantai 2 atau lantai 2, 3, 4 balkonnya. biar anak-anak tuh masih terjun. Nah itu salah satunya cara mereka untuk mempertegas siswa-siswanya. Dan kalau Finlandia itu kan lebih kayak membebaskan ya, lebih kayak cenderung membebaskan anaknya mau kayak gimana. Tapi menurutku ini sih, kalau untuk yang Cina, dia lebih fokus ke pembelajaran general, itu mereka lebih jago. Makanya kan banyak ya kayak anak yang jago matematika jago matematika itu dari Cina yang pemenangnya. Dan bahkan orang Amerika tuh ngambil orang Cina untuk jadi atas nama Amerika gitu. Nah menurutku itu sih kedua bedanya adalah kalau Cina itu mengeluarkan generalis, tapi kalau Finlandia kecenderungannya membuat orang menjadi spesialis. Karena dia lebih ke cenderung lebih ke kayak dibebaskan minatnya mau apa, senangnya sebagai apa, sehingga anak tuh jadi lebih spesifik lagi di bidangnya masing-masing, lebih dalam gitu. Nah makanya ini ada penelitian nih bahwa kalau yang Cina itu cenderung mereka lebih minim terhadap kreativitas. Jadi kayak untuk pembuatan game dan lain-lain, kan mereka memang lebih banyak dari luar Cina kan, walaupun ada sih. Cuma maksudnya lebih banyak kan itu dari kayak Amerika kayak gitu. Jadi kalau untuk kreativitasnya kita bahas kecenderungannya ya, kurang begitu kreatif banget lah gitu dibanding negara-negara yang menganut mengikuti minatnya si anak gitu. Jadi kayak ya ada pros dan cons-nya sih kayak gitu. Oke, walaupun pro ya
yang terlihat dari apa namanya Cina adalah dia mampu memproduksi barang-barang elektronik dengan baik, dia bisa memproduksi barang dengan banyak secara massal sehingga harganya bisa murah, dan itu menurutku suatu yang jadi unggulan ya, maksudnya pro dari Cina. Tapi dirimu melihat ada hal yang lain yang rasanya ada harga yang harus dibayar kayak. Kenapa? Oh, kopi ya. Oke guys, ada kopi lanjut lagi aja. Kalau dari ini Ada paket ya? siapa ya? Ada yang mau kasih? Oh iya, lanjut aja. Satu aja. Iya. Mau balik aja lah. Sambil nunggu Om Afi balik, kita dengerin dulu Restu buat bikin pantun. Maaf guys. Saya sampai marah tadi. Udah tadi udah ya. Ya, Oh yang apa Oh, yang iya. tadi? Apa tuh tadi? ya udah Sudut pandang berbeda. bayar harganya bahwa apa yang nggak bisa dipungkiri bahwa Cina ya termasuk negara berhasil dan salah satu negara yang ditakuti juga kan, maksudnya kebijakannya sama Amerika juga kan, maksudnya. Setuju. Dalam artian ya itulah sebuah keunggulan dari negara Cina. Aku berusaha untuk kayak coba nyimbangin dulu sih, maksudnya. Walaupun sebenarnya di balik barang-barang yang sangat murah itu terdapat pengorbanan warga yang bekerja di situ juga ya. Jadi maksudnya, jadi kan mereka tuh memang murah karena perusahaan mereka tuh punya bahannya sendiri. Terus bahkan salah satunya tempat tinggal si ininya apa namanya si pekerja-pekerja itu di samping apa pabriknya ya. Dan mereka lumayan bekerja keras kan, tinggal lebih dari yang orang pada umumnya lah gitu. Jadi mereka tuh benar-benar yang diforsir banget, dan mereka emang gajinya juga kecil juga gitu. Benar. Jadi mereka bisa menghasilkan barang yang murah. Oke. Dari teman-teman setujukan dengan pandangan seperti itu atau punya sudut pandang yang lain? Kalau menurutku sih sebenarnya dua-duanya memang ada kayak keunggulan masing-masing juga kan. Yang aku pahamin adalah kalau di Finland memang lebih ke bagaimana lingkungan itu mengikuti minat si anak. Jadi memang ke istilahnya kayak child center-nya sendiri. Sedangkan kan kalau di Cina memang dari setauku kalau nggak salah pandangan politiknya pun kan kalau nggak salah komunis ya. Iya. Namanya itu yang memang penyetaraan juga, terus juga mereka kan ada banyak kemudian kayak konfusianisme yang gitu-gitu yang sebenarnya mengutamakan ke pengembangan diri. That's why yang aku pahami mengapa di sana itu untuk pembelajaran seluruhnya disamaratakan, semuanya harus belajar yang sama, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa di sana tuh yang aku tahu melukis pun juga penilaiannya cukup tinggi dibandingkan kayak negara-negara kayak kita sendiri. Terus juga terkait mungkin kalau misalkan terkait kenapa banyak yang stres, kenapa banyak yang ini, selain dari faktor yang aku pahami adalah selain dari faktor memang di sana pembelajarannya itu lu harus istilahnya kayak kamu harus sama rata dengan teman-temanmu atau lebih unggul untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu juga kan difaktorin oleh jumlah masyarakatnya yang tinggi sih menurutku. Karena di sana kan untuk populasi negaranya pun cukup tinggi ya, kalau nggak salah 3 besar itu kan di Cina kan masih 3 besar. Nah itu juga yang menjadi salah satu faktor mengapa tingkat stres dalam pembelajaran di sana pun tinggi, yang menyebabkan anak-anak yang merasa gagal itu lebih cenderung untuk mengakhiri hidupnya. Karena ketika mereka gagal, mereka akan lebih sulit juga untuk mendapatkan pekerjaannya, yang juga kedepannya tuh akan lebih sulit dan dicemooh dari lingkungannya. Tapi yang aku percaya adalah ini nggak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut tuh bikin kayak Cina tuh berarti belajarnya jelek. Enggak, tapi menurutku malah terlalu banyak faktor, salah satunya adalah terlalu banyak orang-orang yang tinggal di sana sehingga persaingannya terlalu ketat, yang menyebabkan kayak kesannya tuh kalian harus belajar tuh benar-benar yang kayak berjuang banget. Karena kan misalkan nggak cuma ada tenaga kerja itu hanya 30 slotnya, sedangkan satu kelas aja 50 kan, otomatis 30 terbaik harus tetap berjuang untuk bisa dapetin slot itu kan. Bahkan setauku untuk sekarang itu terakhir aku baca waktu itu untuk pendidikan atau pekerjaan profesional itu minimum pendidikan di sana sekarang S2. Dan itu disertai dengan penampilan yang baik karena saking banyaknya jumlah sumber daya masyarakat yang sama-sama mumpuni. Makanya kan banyak mereka mengekspor tenaga-tenaga kerja yang kualitasnya sebenarnya lebih bagus juga, karena memang di sana prinsipnya adalah
belajar itu sama rata, semuanya harus belajar yang sama, kecuali memang untuk sekolah unggulan yang kayak hitungannya swasta kalau di sini setahu. Nah kalau di Finlandia keuntungannya adalah mengapa mereka bisa fokuskan kepada anak, karena yang aku lihat juga jumlah populasinya sedikit, jumlah anak, angka kelahirannya pun jauh lebih sedikit dibanding Cina, jadi banyak sekolah-sekolah yang bisa memfokuskan dirinya untuk memperhatikan anaknya satu persatu. Kalau dari aku sih gitu sih gampang. Menarik. Kalau dari ini Lutfi gimana? Berat sih sebenarnya. Jujur ya. Paling yang negara sih. Ngomongin Negara ya ngomongnya ya. Soalnya kalau aku sih mandangnya sebenarnya pertama tadi ya politiknya juga. Karena kan kalau Cina itu emang lebih pahamnya lebih ke komunis, jadi lebih ke penyamartaan, terus lebih ke standarisasinya juga. Ya kita kan tahu ya Cina itu negara adidaya teknologi. Maksudnya ya kita nggak bisa pungkiri dia bisa banyak menciptakan segala macam benda, handphone, mobil, banyak lah penemuan-penemuan yang muncul dari Cina gitu. Nah, yang akhirnya ngebuat mereka tuh mungkin ya memperketat cara metode pembelajaran mereka juga salah satunya mungkin tahu gitu outputnya tuh kita di sini tuh dianggap berhasil tuh ketika kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Jadi ya semua treatment itu dibuat sama karena yang nantinya akan berhasil dan enggak itu ya mereka yang bisa mungkin mendapatkan nilai tinggi, mereka yang bisa mencapai kriteria tertentu gitu, mereka yang bisa membuat penemuan-penemuan baru. Jadi akhirnya bentuk eksploitasinya tuh lebih kepada output yang udah distandarisasi gitu loh. Kayak ya kita di Indonesia gitu, kita bisa dibilang sosial itu apa sih gitu loh. Misalkan punya uang banyak atau bekerja sebagai apa kayak gitu. Nah itu kan yang akhirnya juga menuntut mereka untuk ya udah gitu. Mau pada akhirnya pun aku belajar apa, toh kita juga dikenal sebagai negara yang memang lebih condong ke pengembangan teknologi. Ya, jadi kita harus push pembelajaran atau kecerdasan kita tuh di aspek A, B, C, dan D gitu loh. Nah, yang tadi Restu bilang juga benar, memang karena faktor ya populasinya padat, otomatis kan secara pemerintahan juga politiknya susah. Kita mau memfokuskan satu persatu pun udah susah karena semuanya udah terstruktur, udah ada A, B, C, D. Kalau kita mau pecah lagi pun kayaknya nggak akan bisa memadai ke semuanya gitu loh. Jadi daripada kita apa istilahnya ya membuang potensi yang jelas kita bisa push nih ke satu aspek, misalkan teknologi, kita pecah lagi gitu, nantinya akan jadi apa sih istilahnya ketidakmerataan tadi gitu. Nah, ketika kita pandang apa sih istilahnya pembelajaran yang monoton ya, kayak ya istilahnya kayak pembelajaran apa sih istilahnya ya normalnya lah semuanya udah ada kayak matematika, IPA segala macam gitu. Ya sebenarnya karena memang ya tadi outputnya udah tergambar. Nah, sedangkan kalau di Finlandia kan memang menurut aku ya, mungkin secara ekonomi dan strukturnya tuh politiknya mungkin lebih sejahtera dari segi ke kitanya juga nih, ke rakyatnya, ke pemerintahnya juga. Semuanya tuh apa istilahnya difasilitasi secara utuh gitu. Jadi kita nggak punya tuntutan yang berlebih untuk kita harus belajar A, belajar B, belajar C, dan yang tadi dibebaskannya juga karena tadi satu rakyatnya juga udah sejahtera. Itu sih yang di gambaran aku. Makanya ketika kita rakyat itu udah sejahtera, maksudnya dari segi finansial, pangan, makan segala macam, pasti kita akan bisa lebih bebas gitu. Maksudnya kita apalagi nih mau kita bedah, apalagi mau kita olah. Jadi mindsetnya tuh bisa lebih mikirin hal-hal apa yang perlu kita ciptakan lagi nih gitu, untuk ya Islam lebih mensejahterakan penduduk gitu. Kayaknya Alfi mau ada tanggapan atau terpantik sesuatu. Jadi sebenarnya gini sih, maksudnya kayak artinya memang kalau untuk Cina itu dipengaruhi juga oleh orang yang banyak ya gitu. Jadi maksudnya gimana ya? Gue sih ngerasa apa ya, maksudnya artinya kalau untuk secara Finlandia kan mereka bisa melakukan hal itu karena secara warganya juga nggak terlalu banyak ya gitu. Ada nggak ya negara yang nggak terlalu banyak, cuman dia nggak memaksakan kayak Cina gitu loh. Apa sih kayak Korea? Aku ngerasa kayak Korea ya. Iya, Jepang. Korea, Jepang ya. Jepang sekarang kan juga lagi krisis ini kan, krisis kependudukan juga. Karena ya itu tadi angka kelahirannya juga menurun. Jepang juga termasuk itu ya, lumayan agak memaksa. Jadi yang jaminannya sih sebenarnya bukan karena jumlahnya aja sih, sebenarnya lebih kepada tadi kalau aku mandangnya
apa sih negara tersebut itu dominan atau dikenal itu dalam apa gitu. Jadi mereka tuh lebih memfokuskan gitu loh. Kayak kita maksudnya Indonesia tuh apa sih gitu yang kita kenal kayak sekarang deh. Kita kan negara agraris sama negara apa namanya maritim kan, maksudnya kelautan sama ya istilahnya persawahan segala macam perkebunan gitu kan. Jadi makanya kenapa selalu nih hampir dari sebagian besarnya ya dominannya ke hal tersebut ya karena memang ya tadi gitu kita tuh dikenal sebagai apa gitu maksudnya outputnya tuh udah kegambar lah kayak Cina ya kita kalau kita ngomong misal kayak Cina itu negara apa sih negara yang bikin ini negara yang bikin itu bahkan sampai sekarang nih kayak aku masuk ke dalam lingkup mainan-mainan pun Cina tuh benar tadi bisa bikin mainan dengan kualitas yang sama harganya jauh ngebanting misalkan 60% lebih murah kayak gitu ya karena sumber dayanya banyak mereka juga punya pengetahuannya sama tadi mereka juga punya apa namanya ya sistemnya tadi gitu loh jadi penekanan-penekanan itu muncul ya karena memang ya sosial mereka itu dipandang bagus ketika apa jadi nggak apa ya kalau aku berbeda lagi nih kayak kita bahkan mungkin kalau kita di Indonesia kita hampir jarang banget mungkin ngelihat penyanyi Cina yang kita kenal pun kita kayaknya nggak banyak gitu ada tapi maksudnya nggak itu karena ya tadi fokusnya berbeda kayak Korea kan mereka sukses itu kalau mereka jadi idol mereka jadi penyanyi mereka jadi model kayak gitu sih jadi lebih kepada bentuk standarisasinya gitu. Berarti ada bentuk kayak penyesuaian ya. Kalau dari aku cuma mau lebih ke pertanyaan reflektif sih. Jadi kalau menurut teman-teman sendiri melihat dua perbedaan itu kalau misalnya ditarik ke kayaknya atau sih aku pengen narik seandainya pendidikan yang bagus di Indonesia tapi kayaknya agak susah juga sih untuk ngebayangin maksudnya pendidikan di Indonesia kan pasti banyak faktornya juga kayak maksudnya ada faktor ormasnya juga lah ada faktor pemerintahnya sendiri lah, faktor presidennya yang bisa bergonta-ganti, menteri juga bergonta-ganti kurikulum segala macamnya. Menurutku kayaknya lebih enak kalau kita ngomongin seandainya kita menjadi orang tua atau misalkan menjadi ya orang tua asuh atau menjadi pengajar. Menurut kalian yang ideal itu gimana sih untuk mengasah atau memberikan pendidikan yang baik ke anak? Ada yang mau mulai dulu? Terkait apa ya ya mungkin yang membedakannya lebih ke mental health-nya kali ya terkait negara yang negara yang memaksakan anaknya dalam pendidikan dan negara yang lebih ke cenderung dan sebenarnya kalau dikata mau membebaskan sebenarnya nggak terlalu membebaskan banget ya maksudnya kalau membebaskan konotasinya kayak membiarin aja gitu ya padahal kan sebenarnya tetap harus ada yang didukung lah gitu kan. Makanya kalau aku sih berkeyakinan bahwa dua cara itu sama-sama bisa bikin berpeluang juga. Cuman outputnya yang mungkin akan berbeda yaitu mungkin salah satunya kayak dari kesejahteraan dalam hidup kita gitu kan bagaimana mental health kita gitu makanya kan di negara-negara yang kayak Cina gitu kan memang kayak mereka emang banyak yang sukses gitu tapi kan banyak data yang bilang kalau mereka itu juga banyak memiliki mental health yang cukup buruk ya kayak gitu. Benar. Kayak gitu sih. Kalau aku gini mikirnya kalau tanya lebih optimal yang mana ya kalau aku nih di Indonesia misalnya gitu ya aku sebagai orang tua karena sebenarnya dua-duanya ini menurut aku sebenarnya kayak pisau ya apa istilahnya ya yang sama-sama bisa melukai juga misalnya gini kalau di Indonesia nih kita berpikir kalau aku mau pakai sistem minat anak satu kita bisa nih kayak ngembangin kayak kita ngasih pengalaman karena sampai anak mungkin punya minat sendiri terus kita kembangin tapi wadah untuk anak mengeksplor itu atau kayak anak nanti kedepannya bisa nggak nih diwadahin ke anak supaya sama ini tuh kayaknya menurut aku masih belum tepat gitu untuk kita pakai treatment yang lebih mengerucut ke minat anak gitu. Nah ketika kita berbicara ke pendidikan konvensional juga aku bisa mikir nggak apa-apa tetap belajar aja misalkan kayak tetap semuanya dia pelajarin cuma kan nanti aku tetap dari tahu gitu kayak
kamu tuh belajar ini tuh tetap lo nanti akan ada value-nya juga. Nggak usah kayak belajar, maaf ya, kayak matematika, kayak fisika, kimia, biologi lah nantinya gitu. Kamu juga perlu belajar itu, maksudnya gitu, untuk apa, pemahaman standar, pemahaman dasar kamu gitu, untuk memahami dunia ini seperti apa gitu. Nanti ketika kamu sudah beranjak mungkin dari sekolah menengah akhir ke perkuliahan, kamu udah mulai bisa tuh, kamu lebih condong kemana gitu. Dan kalau misalkan pun kita mau pakai sistem minat, menurut aku penggolongannya nanti kan sangat sulit sekali, karena ya tadi standarisasinya kita itu masih belum apa, istilahnya belum merata. Bahkan untuk standar kesuksesan aja tuh, kayak misalkan penyanyi, pemain sepak bola sekalipun, atau misalnya pemain basket, penari, itu pun masih akan dianggap sebagai sekunder gitu, bukan primer. Kayak aku sendiri nih bekerja sebagai terapis, kayak misalkan aku kerja nih di mana, di klinik gitu, misalkan ditanya sebagai apa, ya sebagai terapis misalkan gitu, kenapa nggak jadi PNS aja atau nggak jadi pekerja kantoran aja. Jadi standarisasinya tuh masih yang cenderung mengarah pada satu keberhasilan tertentu gitu. Nah itu yang akhirnya menurut aku ketika kita berbicara tentang minat itu masih belum apa ya, belum siap gitu secara mentalitas bangsanya untuk kita mengarah ke situ. Kalaupun ada, pasti itu akan diwadahi oleh lembaga-lembaga swadaya kecil gitu, atau kelompok-kelompok kecil ya. Kayak kita sekarang lebih kenal mungkin komunitas, kayak komunitas skateboard, komunitas dance, komunitas ini. Jadi belum yang benar-benar spesifik diwadahi. Bahkan untuk kita di tahap penyamarataan disabilitas dengan kita yang tanda kutip maksudnya normal, itu pun butuh proses yang sangat panjang sekali gitu. Dan itu pun sekarang belum 50/50, masih 80/20 kan kayak gitu. Jadi revolusinya tuh perlu untuk bagaimana cara berpikir itu berubah gitu. Kayak kenapa sih kita harus punya minat, kenapa sih kita harus punya impian, kenapa sih kita harus punya cita-cita. Nah itu tuh yang belum ada gitu. Karena hidup kita tuh selalu dibayang-bayangi oleh apa yang kita lihat di dunia nyata. Kayak, asik ya jadi ini jadi itu. Cuman kita nggak punya keberanian untuk melangkah ke hal tersebut ya tadi, karena orang tuanya ngerasa tadi aku punya standar, ketika kitanya juga punya pemikiran, ayo kita kembangin, wadahnya juga belum besar, peluang kita untuk mencapai keinginan itu nggak dapat juga. Jadi ketika anak kita dapat kebahagiaan karena minatnya tersalurkan, bakatnya bisa dikembangkan, tapi ketika nanti dia nggak bisa mendapatkan value dari hal yang dilakukan itu, endingnya jadi bermasalah juga buat dia kan. Kayak ngerasa, aku begini tuh cuma buat buang-buang tenaga doang, aku capek. Kenapa? Karena tetap aja aku nggak dapat apa-apa. Aku butuh pekerjaan normal, aku tetap harus belajar ini supaya apa? Supaya aku bisa makan, aku bisa hidup, kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya, ya tadi kesejahteraan rakyatnya ini tuh belum tepat gitu untuk kita melangkah ke sana. Makanya kan banyak banget trial-trial kurikulum 2013. Itu zaman aku dulu, intinya tuh belajarnya lebih banyak di luar, lebih literasinya berapa persen, eksperimen atau penelitiannya berapa persen gitu. Terus kesini ganti kurikulum merdeka, belajar di luar, boleh magang, boleh ini. Tapi menurut aku tuh nggak terkonsep, maksudnya tuh dibebasin aja gitu loh. Jadi kita nggak mengelompok-kelompokkan nih, ayo anak dari sekolah ini siapa yang mau coba ambil ini. Kalaupun ada, dibikin sistem seleksi, yang nggak dapet pindah kemana. Jadi masih kayak gitu. Jadi memang belum belum siap gitu. Jadi kalau aku sebagai orang tua mungkin kayaknya aku akan lebih meng-push dia, nggak apa-apa tetap belajar yang konvensional, tapi aku akan berikan output tadi, kayak kamu kalau belajar ini kamu akan bisa mengerti ini, nanti kamu bisa jadi ini. Jadi secara bertahap anak itu nantinya akan punya minat. Kenapa aku harus belajar ini? Karena aku tahu aku punya value untuk belajar ini gitu. Jadi yang masih belum kita punya itu adalah pemahaman kenapa kita harus belajar ini, kenapa kita harus bersekolah gitu. Karena semuanya kita udah enak sekarang. Kalau tanya kenapa sih nggak mau belajar, udah gampang, bisa searching di Google, gini gitu. Jadi rasa akan belajar itu tuh bisa jadi bentuk defensifnya dia juga, kayak nggak harus pakai buku kan, aku bisa dari sini kan, kayak gitu. Sedangkan dulu kita mau baca buku aja kita harus ke perpustakaan, kita harus nyari ini. Jadi ilmu itu kita ngejar ilmu, bukan ilmu ngejar kita. Sedangkan kalau sekarang kita semua sudah banyak ilmu, tapi kita nggak tahu mau fokusnya kemana gitu. Saking banyaknya. Kayak aku ngelihat sekarang, kayaknya 2020 nih,
kayaknya seru ya belajar sulap tapi nggak bisa juga. Ngelihat orang belajar masak ini, enak masak tapi kayaknya gue nggak bakal masak juga gitu. Jadi nggak, saking banyak jadi nggak terarah gitu loh. Bahkan aku sampai melupakan diri kalau aku sebenarnya punya bakatnya lebih menggambar gitu loh. Ya kayak tadi sih, secara regulasi pemerintahnya, terus dari mentalitas kitanya juga, sama dari peluang ke depan itu tuh kayaknya belum terwadahi gitu. Kayak kemarin coba atlet disabilitas dikorupsi berapa miliar itu padahal untuk membanggakan bangsa kan, ikut SEA Games gitu. Nah, itu tuh salah satu hal yang menurut aku tuh berpikir kalau ternyata terjadi di anak aku atau di aku sendiri, kayaknya kayak kecewa banget. Aku punya privilege nih untuk membanggakan bangsa dengan minat yang aku punya, tapi nggak diperlakukan yang setara gitu dengan apa yang aku perjuangkan, kayak gitu. Ya sebenarnya setuju juga sih. Jadi maksudnya apa ya? Jadi memang mengikuti minat anak kan sebenarnya bagus ya. Maksudnya dia bisa mengembangkannya itu jadi lebih bermakna lah buat dia, lebih lebih menyenangkan juga lah buat dia. Cuma memang di sisi lain itu tadi ya, jadi kayak lingkungan pekerjaan seperti itu, apa namanya, ya tapi sebenarnya ini hampir mirip sama yang pernah kita bahas juga sih. Maksudnya jadi apa ya, tapi memang kalau untuk kayak kayak sekolah SD, SMP, SMA seperti itu kan memang yang masih yang general banget ya gitu. Tapi memang nanti pas ketika lulus baru bisa tuh, kayak misalkan waktu itu kita pernah bahas juga ya, kayak misalkan kayak anak ini dia senang untuk misalkan bola gitu, dan akhirnya dia jadi pelatih bola gitu, yang dimana kayak pekerjaan umum konvensional kayak yang polisi bilang tadi, kayak di kantoran itu sebenarnya orang udah banyak banget dan saingannya tuh udah terlalu banyak banget gitu. Bahkan ya kayak okupasi terapi pun juga salah satunya hal yang nggak umum juga sebenarnya, dan akhirnya jadi peluang yang bagus juga sih. Cuma mungkin memang ini sih ya, mungkin memang yang jadi penghambatnya ya itu ya, misalnya kayak misalkan kita kembangin anak dan ngikutin minat anak, oke, cuman nanti kepentoknya di sekolahnya itu, SD, SMP, SMA-nya itu yang generalis gitu. Tapi mungkin, tapi kalau menurut aku sih, tapi bukan berarti kayak artinya kita harus benar-benar yang ini ya, 100% ngeblok si anak gitu, ngegeneralisin si anak gitu, karena menurutku tetap perlu untuk kayak ngikutin minat anak, ngikutin regulasi anak ketika di rumah gitu. Jadi terus juga mungkin kayak di rumah tuh kayak kita bantu mereka untuk kayak lebih more fun lagi, lebih masih apa namanya, itu tadi ya, kayak suka nuklir misalnya kayak gitu. Jadi kayak misalkan dia suka nuklir, terus kita bisa kembangin bahwa ini fisika loh, bahwa ini matematika loh kayak gitu. Jadi kayak lebih diarahin kayak maksudnya apa, tujuannya apa kayak gitu, sehingga ya harapannya sih nanti pas di sekolah dia jadi lebih mau untuk lebih mau untuk belajar yang pelajaran yang general seperti itu. Dan apa ya, tapi ya kita tapi mungkin kalau misalkan di dua sisinya, dari sisi sekolah dan sisi rumahnya keras dua-duanya sih, kemungkinan kewalahan juga. Jadi kayak menurutku tetap harus ada ini sih, tempat dia berlabuh lah istilahnya gitu. Iya, setuju. Karena memang untuk aku sendiri, kayak dulu tuh aku sekolah itu SMA kan IPA itu lu bimbang banget karena emang nggak punya minat yang terfokus kayak ke biologi, fisika, kimia. Sampai akhirnya bisa suka sama fisika itu gara-gara ya tadi, karena kita tahu fisika ini mempelajari apa aja gitu loh. Kayak waktu itu sempat
nonton film-film fiksi superhero gitu kan, kebanyakan pakai fisika, kayak contoh kayak film tentang time travel, tentang apa namanya, realitas antara dunia nyata dengan dunia enggak, itu ada di fisika kan, kayak lapisan-lapisan secara kuantumnya segala macam kayak gitu tuh unik gitu. Nah itu yang menurut aku tuh terkadang kita luput. Misalnya kita belajar matematika nih, kita belajar tambah-tambahan, pengurangan. Kita tahu setelah kita punya aplikasinya kan, kayak punya duit nih lebaran, nih kalau kita belanja deh, kayak ini aku 10.000 kembalinya berapa, itu kan setelah kita punya aplikasi kira oh ini loh fungsinya gitu. Sedangkan yang aku pahamin dari QSD itu enggak, kayak ayo kita baca pertambahan, hari ini pertambahan gini gitu. Jadi nggak punya gambaran gitu loh. Sedangkan kita, kalau kita ikut organisasi atau kita mau ngambil, pasti tanya pertama apa? Visi misinya apa? Kalau kita nggak pernah ikut organisasi, kita pasti nggak punya visi misi. Sama kayak kita belajar, kalau kita nggak punya visi dan misinya, pusing, nggak, ya udah ngikutin sistem aja. Ya kayak sekarang kita podcast, kalau kita nggak punya sistemnya, kita mau bahas apa? Bingung nggak? Bingung banget. Bahas apa ya gitu? Pasti ngomong ngalor ngidul aja, nggak jelas gitu, dan outputnya pun nggak masuk. Jadi kalau aku memandangnya salah satu cara menumbuhkan minat adalah ya nggak apa-apa, kita kenalkan dia dengan dunia sampai akhirnya dia bisa mengerucutkan sendiri mana yang paling tepat untuk aku, kita kembangkan gitu. Gimana menurut kamu Rio? Maksudnya Om Rio kan yang apa ya, cara lihat banget gitu. Kayak di dengan mengikuti anak-anak apa, jujur aku tertarik sih, maksudnya kayak nggak apa nih, maksudnya yang misalkan Om Rio kan kayak kepengen anaknya untuk, Om Rio pengen anaknya untuk ini apa namanya, mengikuti minat anak banget gitu, ketika bahkan nanti mau sekolah di rumah yang kayak gitu ya Om ya. Nah itu gimana Om, maksudnya ketika misalkan ketika di dunia pekerjaan yang memang seringkali dia membutuhkan sekolah-sekolah umum gitu untuk mungkin naik ke jenjang kuliah mungkin, atau mungkin pas SMA langsung kerja misalnya gitu. Kayak membutuhkan ijazah standarisasi SMA atau ijazah apa itu, kayak gitu gimana Om? Yang pertama-tama sih dalam sebuah apa ya, soal yang tadi bilang soal realita pekerjaan itu, ya mau nggak mau pasti akan ada kompromi sih. Pasti kita akan ada menyesuaikan diri, kayak ini mesti aku pingin anakku homeschooling, kayak ternyata kan pasangan nggak setuju kayak gitu, dan yaudah kita ambil jalan tengahnya, kayak yaudah sekolah yang biasa tapi izinkan aku tetap ngelatih skill anakku, kalau ada kegiatan atau apa aku pingin anakku terlibat kayak gitu. Jadi kayak yang ya baletnya tetap dilanjutin, atau kayak hari ini kayak aku baru mau minta apa, aku mau ikut kelas pelatihan homeschooling yang selama setahun ini, aku mau belajar nih gimana nih cara membangun kemampuan anak nih, aku pengen ikut, dan ya udah. Jadi kayak nyari keseimbangan, dan begitu juga dengan pekerjaan sih, kayak ya balik lagi ya, pasti akan aku, kalau emang anakku suka misalkan di bidang dia menciptakan lagu atau bikin menari dan segala macamnya, yang pasti kita tetap ada kompromi. Itu sesuatu yang kamu suka, tapi apakah sudah bisa untuk menghidupi penghasilanmu? Kalau enggak ya mau nggak mau ya berarti harus ada kompromi untuk mencari pekerjaan lain yang kira-kira bisa mensupport karirmu atau mensupport kehidupanmu, bisa ngasih makan lah minimal kayak gitu. Jadi kayak pasti nggak akan selalu sesuai dengan ideal yang aku yang mau sih. Cuman menanggapi yang tadi Lutfi bilang bahwa kalau pekerjaan itu pasti emang lebih banyak yang menggunakan skill-skill umum kayak gitu, dan itu kan memang hal yang wajar karena dalam populasi kan dikenal yang segitiga gitu, populasi pimpinan tertinggi itu kan pasti jumlahnya sedikit, sedangkan yang bawahan itu kan pasti lebih banyak jumlahnya. Nah kalau dari akunya sih ya memang hal yang wajar, mau nggak mau ya pasti akan butuh usaha yang lebih untuk bisa gimana kita bisa berada di tinggi populasi, di mana ya kita nggak berada di pekerjaan yang umum, dan ya memang pasti akan membutuhkan usaha yang lebih, dan hal yang wajar sih kalau dari akunya sih. Cuman aku ngeliat peluang itu sih pasti akan lebih ada sih, di mana kita kayak bikin konten kayak gini, bikin video kayak gini. Dulu kan yang bisa kan cuma pihak penyiar TV doang kan, kayak cuma reporter doang, tapi ternyata kan sekarang kita udah bisa bikin sendiri dengan YouTube, dengan HP kamera sendiri kayak gitu. Jadi dimana kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kreatif seperti itu tuh udah lebih terbuka lebar kayak gitu dibanding dulu, kayak atau kayak misalkan
menulis buku itu kayaknya zaman dulu tuh cuma orang-orang tertentu doang itu yang boleh menulis, bahkan ada zaman di mana hanya orang-orang tertentu doang yang boleh baca buku. Kalau misalkan rakyat jelata itu baca buku, misalkan ada hukuman, entah ya hukuman mati atau segala macamnya. Jadi kayak sekarang tuh menurutku sesuatu yang sifatnya yang kreatif itu udah lebih terbuka lebar sih untuk diterima masyarakat kayak gitu. Bahkan ya handphone sekarang udah bisa dimiliki hampir semua kalangan masyarakat. Jadi kayak membuat video atau membuat hal-hal yang sifatnya kreatif dan minat itu sesuatu yang udah mudah dijamah kayak gitu. Cuman yang pasti sesuai populasi pasti akan lebih sedikit yang akhirnya berhasil ya, kayak petinju aja cuman Chris Dur kayaknya yang nampaknya muncul di permukaan kayak gitu yang berhasil di dunia tinju. Tapi ya balik lagi sih kalau dari akunya pasti akan ada kompromi ya, kamu tetap cari apa yang kamu suka. Karena menurutku pada dasarnya saat kita lahir kita juga tergerak berdasarkan hasrat dan minat sih, kayak kita lahir terus kita mencari perlindungan dengan berusaha untuk menangis, itu kan karena kita ngerasain kita butuh dan akhirnya kita berusaha lebih dengan berusaha nangis, atau kita membutuhkan minum dan kita bayi berusaha untuk mencari puting ibu untuk bisa mendapatkan itu kan karena kita merasakan butuh kayak gitu. Jadi kita nggak perlu disuruh, insting kita akan bergerak, hasrat kita akan bergerak, dan harapannya sebenarnya itu yang juga terjadi ketika misalkan belajar sesuatu ya. Kalau emang dia suka nuklir, ya udah lengkapin aja dari nuklirnya itu, kayak misalkan kamu harus bisa belajar bahasa Inggris nih, soalnya dengan kamu belajar bahasa Inggris, kamu bisa lebih banyak tahu tentang nuklir itu seperti apa kayak gitu, dibanding kayak ini bahasa Inggris, ini susunan kalimatnya 5W, huruf H, segala macam, itu sesuatu yang nggak berkenan sama kalian dan pasti dorongan minat belajarnya itu akan kurang. Betul. Cuman kalau dari aku ya memang itu prinsip pasti akan butuh waktu yang lama dan mungkin ya nggak cocok juga di Cina, yang mungkin kayak tadi sudah bilang gimana populasinya banyak sedangkan lapangan pekerjaannya mungkin sedikit, jadi mereka berlomba-lomba untuk jadi lebih unggul. Cuman aku tidak mau ke arah situ sih, karena bentuknya pasti akan ada eliminasi di situ. Akan ada banyak anak-anak yang nggak kuat mental, akhirnya ya udah entah mereka stres atau yang mengakhiri hidupnya supaya tidak stres lagi kayak gitu. Ada harga yang mahal sih untuk hal itu sih. Dan Om Brio untuk menekankan sekali untuk anak Om Brio untuk lebih ke ikutin minatnya dia. Apa yang membedakan kita mengikuti minatnya si anak dan akhirnya anak itu belajar dari sesuai minatnya, sama anak yang dia itu kita yang shape gitu, kita yang membuat, bukankah toh intinya mereka berdua ini tetap bisa berkembang juga gitu, sesuai bahkan mungkin sesuai yang kita inginkan gitu ketika kita shaping si anak itu. Ini sih paling dari akunya sih hasrat untuk mau belajar lagi. Kalau emang kita membiasakan dari motivasi yang dia suka, pasti dia tanpa disuruh mau coba untuk lagi. Kayak satu contoh kayak baru kemarin malam kayak gitu kan, aku isengnya pas dia lagi gosok gigi terus dia ngebuang air di mulutnya, terus aku bilang itu bahasa Inggris spit kayak gitu, kayak itu nyemburin airnya kayak gitu. Kalau misalkan gosok apa bahasa Inggrisnya, pas dia lagi itu brush kayak gitu. Terus kalau ini dong bahasa Inggrisnya apa? Dan akhirnya anak jadi terlibat untuk mau bertanya lagi, karena aku mulai dari apa yang jadi minatnya dia, apa yang jadi perhatiannya dia kayak gitu, dibanding kayak aku memperkenalkan ini apel, bahasa Inggrisnya apple, ini bola, bahasa Inggrisnya ball kayak gitu, dimana perhatian dan minatnya nggak lagi di situ kayak gitu. Dan aku ngerasain sendiri sih bedanya di situ sih, hasrat untuk mau belajar laginya itu lebih besar ya kayak gitu sih. Jadi terkait kemandirian untuk mencari tahu dan kesejahteraan mentalnya dia sendiri ya. Kalau aku akan memilih situ karena ya aku nggak mau ambil resiko eliminasi itu sih. Maksudnya ya Cina memang berhasil, tapi rasanya pasti ada harga yang mahal, yaitu ya stres-stresnya anak. Sehingga yang tadi Bimo bilang juga kan soal pembatasan di balkon supaya untuk menghindari anak yang stres itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan metode itu terjadi di Cina gitu, dilakukan di Cina dalam hal untuk mengikuti minat anak misalnya? Aku nggak tahu sih kalau bahasa kalian kalau tapi kalau dari aku melihatnya sih
ya pas memang apa namanya mungkin nih kebutuhan politiknya sih, karena kan mereka mungkin ya itu kan ya dari populasi banyak dan mereka mau ngandelin hal itu, jadi mereka mungkin fokusnya di situ dan terlihat hasilnya juga menonjol dilihat dari teknologi mereka, walaupun ada yang berpendapat juga mungkin bisa jadi bom waktu juga seperti Jepang yang akhirnya membatasi punya anak karena ya apa terlalu banyak persimpangan juga, terus biaya hidup yang makin susah, jadi akhirnya warga-warga di Jepang juga mulai membatasi diri untuk memiliki keturunan. Jadi misalnya gini, maksudnya kan kayak di Cina itu kan, jadi rata-rata mereka memang memaksakan anak untuk belajar dengan lebih kuat tuh karena kan itu dia, karena kan saingan itu lebih banyak ya. Nah kalau misalkan itu diterapin kayak misalnya let's play gitu, misalnya membiarkan anak memimpin permainan misalnya, atau membiarkan anak untuk memimpin belajar gitu. Nah kira-kira apa nggak kalah saing gitu sama yang lain gitu? Ketika banyak sekali saingannya gitu. Gitu sih yang masalah pro sih, maksudnya ya pasti akan lebih lambat perkembangan teknologinya. Kita juga nggak terlalu dengar kan perkembangan teknologi dari negara Finlandia, tapi kita bisa dengar negara yang paling sejahtera ya negara Finlandia dan Scotland, aku lupa Scotland dan teman-temannya lah kayak Skotlandia segala macam. Itu ya, kayak gitu negara-negara bagian seperti itu kan mereka terkenal dengan kesejahteraannya karena sejahtera gitu. Jadi kalau kalau misalkan ada perubahan pola, menurut aku sih sebenarnya pasti kan ya tantangan berat juga, karena standarisasinya tuh udah terkenalnya dengan satu aspek gitu, dan pasti akan jadi tantangan baru lagi dengan perombakan kurikulumnya dengan segala macamnya. Jadi ya mungkin nanti akan jadi istilahnya akan jadi punya banyak tantangan pemerintahnya juga untuk membuat skema-skema pendidikan yang baru lagi, karena memang ketika satu tujuannya tuh udah terpampang gitu, kayak kita tadi Korea dengan idolnya, Jepang dengan teknologi dan segala macamnya, Cina juga sama gitu ya. Jadi yang ada di kepala tuh gambarannya ya kita akan lebih mudah gitu untuk membayangkan ke depannya menjadi apa. Makanya tadi sistem eliminasi itu jadi kelihatannya besar, karena ya mau bagaimanapun kita akan lebih berhasil kalau aku jadi ini gitu. Kalau misalkan tadi negara-negara itu kan memang yang Skotlandia, Finlandia kan memang tadi aku bilang rakyatnya juga sejahtera ya, tadi salah satunya populasinya juga nggak banyak, jadi mereka bisa lebih ngembangin banyak hal karena memang kebutuhan akan pengembangan resource-nya itu juga mungkin lebih bebas gitu, kayak gitu. Atau mungkin gini kali Om ya, jadi ketika misalkan kita mengikuti minat si anak yang terjadi di negara yang memiliki banyak saingannya, itu justru malah membuat anak tuh menyukai profesi-profesi yang unik, yang dimana justru itu memudahkan dia dalam bekerja gitu. Bisa sih, maksudnya sebagai kompensasi udah stres di pekerjaan normal, jadinya ya bisa bersenang-senang dengan pekerjaan yang dia suka, yang gitu, lebih minim saingan misalnya gitu. Itu bisa gitu juga. Tapi nggak tahu sih, aku malah tahu soal Finlandia ya mereka juga sempat terpuruk juga. Akhirnya mereka maksudnya pernah mengalami masa krisis, cuman nggak tahu yang persis detailnya, tapi pernah mengalami krisis dan akhirnya mereka merubah sistemnya, ya sistem yang akhirnya bertahan sampai sekarang. Akhirnya mereka bisa sejahtera dengan caranya mereka gitu. Tapi dalam artian mereka nggak dari awal sejahtera juga, mereka mengalami masa krisis juga. Tapi begitupun juga dengan Cina, sebenarnya Cina juga mengalami masa-masa krisis juga kan, kayak awal-awal barang KW ditertawakan segala macam. Maksudnya mereka punya masa krisisnya masing-masing dan mereka punya penyesuaiannya masing-masing juga. Cuma kalau aku berkaca ke, mungkin sekalian kalimat penutup sih, kalau berkaca diri sendiri, aku soal pendidikan ya oke, ikut alur apa yang udah ada, tapi aku nggak mau kayak pasrah begitu aja. Aku tetap mau punya ambil bagian yang aku bisa ya, dengan cara ya aku mencoba melihat kemampuan anakku, melihat kekurangan anakku seperti apa sih yang bikin dia jadi misalkan susah untuk membaca kayak gitu. Oke, misalkan kan baru yang aku baca, ternyata keseimbangan itu kan juga mempengaruhi cara dia untuk membaca, karena kan
ketika melakukan kegerakan balet itu kadang-kadang dia tuh pas awal-awal sebelum sekarang akhirnya udah mulai agak simbang tuh suka ya kayak jatuh keseimbangannya nggak kuat gitu. Tapi aku ngerti pantasan juga mungkin jadi pengaruh ke membaca karena kan ternyata butuh fokus keseimbangan juga untuk melihat posisi huruf misalkan pas dari atas terus ke bawah maupun ke atas kayak gitu. Terus ya udah karena anak seperti itu ya udah aku coba untuk yaudah kita melibatin gerakan, misalkan kita bikin huruf U dengan sambil bergerak, atau misalkan karena dia suka warna-warni, suka pelangi, ya udah aku bikin huruf U-nya dengan huruf Lego sehingga jadi lebih menarik perhatian. Nah, aku mengambil alih di situ sih ketimbang aku cuman pasrah menyerahkan pendidikan anakku ke guru atau misalkan ke pengajar yang lain kayak gitu. Aku tetap harus punya ambil porsi sendiri sih. Lebih ke arah situ sih. Kalau teman-teman mungkin ini kalimat penutup kah? Iya. Kalimat penutup aja. Iya. Udah mau maghrib juga. Udah lewat gitu. Udah lewat ya? Belum. Kalau rame part 2. Kalau lewat 2. Ya paling kalimat penutup dari aku sih ini sih bahwa anak yang baru lahir itu bukanlah seperti kertas HVS putih yang kosong. Tapi mereka lahir dengan kecenderungan minatnya masing-masing. Sudah bertuliskan tertentu ya, judulnya udah ada nih. Ya kalau aku ya intinya sih untuk istilahnya mencapai pendidikan yang baik ini memang gak gampang gitu. Maksudnya Om Rio pun ya pasti ngalami struggle juga ya kayak tadi. Maksudnya ada banyak penyesuaian yang terjadi ya. Intinya sih kalau aku selalu menekankan bahwa apapun yang kita lakukan itu harus punya tujuan. Jadi sebenarnya nggak salah mau memilih pembelajaran yang apapun itu nggak masalah. Asal kita juga harus bisa ngasih tahu gitu plus dan minusnya atau kayak apa yang bisa didapat, kekurangan kelebihannya apa. Jadi yang kita lakukan itu jadi punya makna gitu loh. Jadi nggak sia-sia. Kayak aku ngerasa aku benar-benar baru punya minat belajar itu pas kuliah karena aku tahu aku belajar ini tuh tujuannya untuk bekerja sebagai apa gitu. Jadi outputnya tuh kebayang sehingga setiap belajar tuh aku benar-benar memperhatikan gitu kayak kenapa sih kita harus belajar anatomi karena nanti kita bakal melihat nih otot mana yang kiranya nggak kuat. Jadi hal-hal itu tuh yang mendasari diri kita tuh untuk kita di Om Rio bilang punya minat untuk belajar. Jadi tanpa harus disuruh tuh kita mau buka buku sendiri. Kalau misalnya kita bisa jawab ini kayaknya kita keren banget gitu karena ya aku suka dengan ini gitu loh. Jadi perciptakan makna lah dalam belajar gitu. Walaupun bagaimanapun caranya, kita juga harus realistis bahwa standar itu ada, tapi tetap harus memiliki minat gitu. Jadi jangan pernah lupakan minat kita apa. Jadi kalau kita ngelakuin hal sesuai sistem aja kayak belajar, selesai pulang gitu, ya kita akan menjadi robot aja gitu. Yang nggak punya pemikiran, kita akan dikendalikan, bukan kita yang mengendalikan diri kita sendiri gitu. Karena ya hidup itu memang sebenarnya terikat gitu dengan hukum segala macamnya, tapi kita ini pemegang kontrolnya, kita yang punya arah, kita yang menentukan. Jadi dari kecil gitu ya, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai guru, jangan pernah lupakan gitu kalau belajar itu juga punya tujuan. Jadi aku setiap aku ngajarin apapun di Paskib, di apa aku selalu bilang belajar ini tuh untuk ini. Jadi harus memberikan value itulah ke anak supaya anak itu punya semangat untuk belajar gitu. Bahkan lo sampai sekarang masih Paskib karena lo minat sama Paskibnya. Iya, karena gue tahu ada value yang bisa gue kembangin gitu. Ya setidaknya gue nggak bilang gini ya, kayak kedisiplinan itu tuh nomor 1 gitu. Sekalipun ada pengkhianatan. Ambil lo Mau ke situ sebenarnya? Mau ke situ juga pikirannya. Jangan. bener. Ingat aja ya. Iya, karena ya tadi yang kayak Om Rio gitu. Om Rio walaupun dia, maksudnya secara lingkungannya dia berbeda, tapi dia tahu apa yang diajarkan itu juga punya value. Dia terus berjuang kan ngelakuin itu. Aku juga ngerasa kayak, ya udah silakan jalani dengan cara pengajaran kalian. Saya gitu. Saya tahu apa yang saya lakukan itu punya tujuan dan punya outputnya juga. Karena ya setiap guru itu punya otonominya masing-masing. Tapi selama outputnya itu baik untuk murid, ya lanjutkan gitu. Jadi intinya guru harus bertanggung jawab dengan apa yang benar. Intinya ya tadi jangan asal ajar duit dapat duit, tapi harus tahu juga bahwa apa yang diajarkan tuh harus punya arti untuk kedepannya. Karena ya yang kita ajarin ini tuh bibit-bibit orang yang akan menggantikan kita di kemudian hari gitu loh.
Jadi kita nggak selamanya akan memimpin, gitu, pasti akan digantikan juga. Untuk itu dipersiapkan dengan baik lah. Gitu. Mr. Presiden. Mr. Worldwide. 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 Oke, terakhir. Kalau dari aku sih, yang dari diskusi hari ini emang aku lihat tuh dua-duanya tuh sebenarnya ada sisi plus minusnya. Jadi memang kalau dari aku yang aku percaya adalah memang kita bisa mengikuti duanya secara bersamaan, dimana mungkin kan sekarang udah jelas di sekolah reguler itu kan lebih ke kayak general, tapi kan ada waktu tertentu dimana anak-anak itu bisa mengembangkan minatnya untuk kayak ikut ekstrakurikuler. Jadi kenapa tidak dijalankan keduanya aja dan tidak terlalu berpihak ke satu sisi yang kayak itu aja tuh jadi sekali tembak 2-3 burung kena gitu loh. Jadi memang untuk kedepannya dapat, untuk stresnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dipush dari orang tua sih, dari aku aja. Nah, ini cukup menarik sih dan kayaknya sebenarnya bisa part 2 nih, part 3, 4, 5 bisa. Oke. Buat teman-teman mungkin kalau ada sudut pandang yang berbeda boleh juga komentar-komentar juga. Tapi makasih buat teman-teman yang lain mungkin yang komentarnya ada yang komentar, ya ada yang lagi training komentarnya di depan aku di YouTube-nya, oh bagus kayak gitu. Dia nonton YouTube juga di depan aku. Mantap. Live ya, komennya live. Nggak perlu diketik, langsung didengar ya. Diketik juga langsung ya. Keren. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye.